Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelumnya Bapak akan mengingatkan di masa pandemi ini jangan lupa selalu mengingat 3M. Mencuci tangan, memakai masker bila ketemu orang, dan selalu jaga jarak. Jangan kendor. Hari ini kita akan belajar bab 5 aktivitas kebugaran jasmani dengan subpokok bahasan bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Manfaat latihan kebugaran jasmani. Pola hidup masyarakat maju cenderung memanfaatkan mesin-mesin atau alat-alat otomatis untuk keperluan hidup sehari-hari. Hal ini menyebabkan muncul penyakit yang diakibatkan oleh kurang gerak, seperti penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, dan lainnya yang meningkat sehingga berpengaruh terhadap mutu kehidupan mereka. Salah satu dampak dari kekurangan gerak ini akan terkait dengan penyakit, seperti di beberapa negara. Sebagai akibat warga negara kurang melakukan aktivitas jasmani, secara ekonomi keadaan tersebut dianggap sebagai ancaman yang merugikan. Selain produktivitas dapat menurun, biaya perawatan kesehatan juga meningkat. Berkaitan dengan pola hidup yang kurang sehat, salah satunya adalah kurang sekali melakukan aktivitas fisik akibat gaya hidup, termasuk pola makan yang tidak sehat, yang biasanya berurusan dengan faktor risiko. Faktor risiko adalah faktor yang dapat membangkitkan ancaman terhadap kesehatan. Hal ini misalnya merokok, makan makanan mengandung lemak jenuh seperti minyak kelapa, lemak hewan, dan kurang melakukan aktivitas jasmani, terutama di kalangan masyarakat yang mampu secara ekonomi dan tinggal di kota-kota besar. Gejala kemerosotan kebugaran jasmani di kalangan anak-anak di seluruh dunia sudah merupakan gejala umum. Penyebab utama adalah karena mereka kurang aktif bergerak, yang diakibatkan oleh bertambah sedikitnya waktu untuk melaksanakan latihan jasmani. Anak-anak begitu asik bermain permainan di komputer, disertai dengan pola makan yang tidak sehat, seperti senang menyantap makanan siap hidang dalam susunan menu yang tidak seimbang. Keadaan ini sudah terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, sungguh beralasan untuk memperhatikan pembinaan kebugaran jasmani sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan dan selanjutnya untuk kesejahteraan hidup. Di samping pengembangan keterampilan yang kelak terpakai dalam aneka kegiatan, pengembangan kebugaran juga perlu menjadi prioritas utama dalam program pendidikan jasmani. Latihan kebugaran jasmani secara teratur akan mendatangkan manfaat sebagai berikut. 1. Terbangun kekuatan dan daya tahan otot seperti kekuatan tulang dan persendian, selain mendukung penampilan baik dalam olahraga maupun kegiatan non-olahraga. 2. Meningkatkan daya tahan aerobik. 3. Meningkatkan fleksibilitas. 4. Membakar kalori yang memungkinkan tubuh terhindar dari kegemukan. 5. Mengurangi stres. 6. Meningkatkan rasa kebahagiaan. Prinsip-prinsip latihan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebih atau yang berarti. Setiap orang membutuhkan kesegaran jasmani yang baik agar ia dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Tidak menimbulkan kelelahan yang berarti maksudnya ialah setelah seseorang melakukan suatu kegiatan atau aktivitas masih mempunyai cukup semangat dan tenaga untuk melakukan keperluan-keperluan lainnya yang mendadak. Latihan yang baik dan berhasil adalah yang dilakukan secara teratur, sistematis, serta berkesinambungan atau kontinu sepanjang tahun dengan pembebanan latihan atau training load yang selalu meningkat. Latihan adalah proses yang sistematis yang harus menganut prinsip-prinsip latihan.
sehingga organisasi dan mekanisme neurofisiologikal akan bertambah baik. Program latihan harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Prinsip overload. Prinsip latihan overload adalah suatu prinsip latihan di mana pembebanan dalam latihan harus melebihi ambang rangsang terhadap fungsi fisiologi yang dilatih. Dalam melakukan latihan, porsi latihan harus bervariasi. Hari-hari latihan berat dan harus diselingi pula dengan hari-hari latihan ringan. 2. Prinsip konsistensi. Konsistensi adalah keajegan untuk melakukan latihan dalam waktu yang cukup lama. Untuk mencapai kondisi fisik yang baik diperlukan latihan setidak-tidaknya 3 kali per minggu. Latihan 1 kali seminggu tidak akan meningkatkan kualitas fisik, sedangkan latihan 2 kali per minggu hanya menghasilkan peningkatan yang kecil. Sebaliknya, latihan 5-6 kali per minggu tidak disarankan karena dapat mengakibatkan kerusakan fungsi organ-organ tubuh. Nah, ini dapat pengecualian, kecuali apabila kalian masuk dalam satu organisasi klub olahraga, itu bisa mungkin latihannya di atas 6 kali. 3. Prinsip spesifikasi. Latihan yang spesifik akan mengembangkan efek biologis dan menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dalam tubuh. Konsep spesifikasi diperkuat dengan fakta-fakta biomekanik dan tiap-tiap bentuk atau tipe latihan mempunyai sumber energi dan kebutuhan oksigen yang berbeda-beda. 4. Prinsip progresif. Latihan secara progresif adalah suatu latihan di mana pembebanan yang diberikan kepada seseorang harus ditingkatkan secara berangsur-angsur, disesuaikan kemajuan dan kemampuan. Peningkatan beban latihan yang terlalu cepat dapat mempersulit proses adaptasi fisiologis dan dapat mengakibatkan kerusakan fisik. 5. Prinsip individualitas. Dalam prinsip ini, sebenarnya tidak ada program latihan yang langsung cocok bagi semua orang. Masing-masing latihan harus dibuat yang cocok bagi individual, karena tidak ada 2 orang yang persis sama. 6. Prinsip tahap latihan. Respon terhadap latihan dipengaruhi oleh tahapan latihan. Misalkan, peserta didik SMP kelas 9 sebaiknya dimulai dengan dosis beban latihan ringan dan sedang. Semakin lama berlatih, dosisnya semakin meningkat. Pada tingkatan untuk mencapai kesegaran jasmani yang baik, perlu dosis yang cukup berat. 7. Prinsip periodisasi. Periodisasi adalah program jangka pendek dengan berjangka dan bertahap atau period. Jangka waktu program jangka pendek harus dibuat bertahap sepanjang tahun. Bentuk-bentuk latihan dan komponen-komponen yang diberikan dalam latihan harus menurut tingkat dan jenjang yang bertahap atau periode dalam program latihan. Program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Komponen kebugaran jasmani adalah faktor penentu derajat kondisi setiap individu. Seseorang dikatakan bugar jika mampu melakukan segala aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami hambatan yang berarti dan dapat melakukan tugas berikutnya dengan segera atau secepat-cepatnya. Menurut Rusli Lutan, kebugaran jasmani memiliki 2 komponen utama, yaitu komponen kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan, antara lain kekuatan otot, daya tahan aerobik, dan fleksibilitas, serta komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan, antara lain koordinasi, agilitas, kecepatan gerak, power, dan keseimbangan.